Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam channel Belajar Firman Tuhan atau Bible Study Gereja Elios Malang. Ya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan atau mempelajari firman Tuhan itu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala penyertaan, pimpinan dan pemeliharaanmu yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan kami juga boleh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk selalu belajar tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pedoman, penuntun di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk mengajarkan kepada umat-Mu ya Tuhan, apa yang hendak Engkau nyatakan kepada kami. Sehingga melalui apa yang hamba-Mu sampaikan, senantiasa oleh karena pimpinan dan tuntunan Tuhan. Demikian juga untuk kami yang mengikuti untuk belajar firman Tuhan ini, Tuhan tolong kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan pesankan kepada kami. Waktu dan kesempatan untuk belajar firman Tuhan ini kami letakkan dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali meneruskan belajar firman Tuhan yang telah ditulis di dalam Injil Matius. Dan hari ini kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Ya, satu ayat saja yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan ini. Saya baca kepada kita ayat ini, demikian firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, demikian satu nats yang singkat tetapi memiliki makna yang begitu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang nasihat atau peringatan-peringatan Tuhan Yesus di dalam pasal-pasal sebelumnya. Baik itu tentang bagaimana kita menikmati sebuah kebahagiaan, yaitu melalui ucapan bahagia. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan juga bagaimana kita bisa menjadi orang yang hidup di dalam saling tolong-menolong dengan membantu satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa memberikan sedekah. Juga bagaimana kita di dalam relasi kita kepada Tuhan, di dalam doa. Dan apa juga yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu apakah kita mementingkan harta di dunia ini atau harta di sorga. Kemudian dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita menghadapi situasi, keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita lewat pencobaan. Apakah kita merasa takut, kita merasa khawatir. Dan minggu lalu yang terakhir adalah bagaimana kita bisa bersikap kepada orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan.
apa yang harus kita perbuat. Dan di dalam hal semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan itu, ini adalah berupa nasihat, bimbingan yang seharusnya dan sudah selayaknya kita perlu lakukan atau wujudkan dalam kehidupan kita. Maka di dalam mengakhiri bagian yang telah Tuhan Yesus sampaikan ini, teks yang kita baca pada saat ini adalah berbicara sesuatu hal yang kudus dan berharga. Lalu apa yang harus kita perbuat? Ya. Bagaimana kita bisa bertindak terhadap sesuatu yang memiliki nilai, yang memiliki arti penting dalam hidup ini? Termasuk bagian-bagian tadi yang kita pelajari itu. Lalu seperti apakah kita harus bertindak di dalam hal ini? Dan di dalam nasihat-nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita bisa melihat di dalam bagian yang Tuhan Yesus tekankan kepada kita pada saat ini adalah hal yang berhubungan dengan etika hidup kita sebagai orang percaya. Atau hal-hal bagaimana kita menyatakan sikap kita terhadap situasi atau keadaan-keadaan yang terjadi. Maka di dalam hal ini ada dua hal penting yang kita coba perhatikan berkaitan dengan hal yang kudus dan hal yang berharga. Ya, tema kita adalah kudus dan berharga. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa konteks ini berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dalam pemberitaan Injil. Bukankah Tuhan Yesus pernah memerintahkan kepada kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Kemudian meneguhkan mereka di dalam baptisan, yaitu baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan dengan pengajaran kepada mereka terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Kristus, sebagaimana tertera di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya ulang baca kepada kita tentang amanat agung ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita adalah pergi mewartakan berita Injil. Pergi memberitakan tentang kabar sukacita. Pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Tetapi kalau kita coba hubungkan di dalam berita yang menjadi tanggung jawab kita dengan apa yang Tuhan Yesus disampaikan di dalam bagian ini, maka di satu sisi juga mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang bisa dan bernilai itu, maka kita tidak perlu dan tidak sembarang untuk memaksakan itu kepada orang-orang yang memang mereka pada dasarnya tidak mau menerima dan tidak mau terbuka untuk pemberitaan Injil,
tapi mereka justru mengeraskan hati. Jadi kita perhatikan di sini Tuhan Yesus berkata, sesuatu hal yang penting, hal yang berharga. Dan kita tahu bahwa Injil itu adalah hal yang berharga. Nanti di dalam slide selanjutnya saya sampaikan kepada kita kenapa berita Injil ini sesuatu hal yang berharga. Tetapi dia berkata kalau hal itu sesuatu yang berharga dan bernilai, maka memang satu kewajiban kepada kita untuk mewartakan, memberitakan itu kepada semua orang. Supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat melalui sesuatu yang bernilai itu. Tetapi bagaimana kepada mereka yang tidak memiliki respon yang baik? Tidak memiliki tanggapan yang baik. Mereka yang mengeraskan hati. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan memaksakan berita itu kepada mereka. Karena itu adalah sesuatu hal yang sia-sia adanya. Selanjutnya, ini juga berkaitan dengan kaidah atau hal-hal bagaimana kita memberikan teguran. Ya, tadi sudah saya katakan beberapa poin-poin yang Tuhan Yesus jelaskan, Tuhan Yesus ajarkan. Ini adalah berupa teguran atau sebuah nasihat. Karena kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa sebuah teguran pada umumnya dan memang itu yang benar bertujuan baik. Setiap teguran yang diberikan, kalau ditanggapi dengan baik, direspon dengan baik, maka akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Teguran bukan berarti sesuatu hal yang membuat kita menjadi orang yang tidak memiliki nilai. Tetapi justru teguran yang diberikan itu untuk membukakan mata rohani kita. Untuk menyatakan kepada kita sesuatu hal yang mungkin kita perbuat, kita lakukan, dan itu salah. Tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebuah teguran yang diperbaikan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebagaimana firman Tuhan ini bermanfaat. Bukan saja hanya menyatakan kepada kita sesuatu yang salah. Tetapi juga untuk memperbaiki apa yang telah kita perbuat. Memperbaiki setiap tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak seturut dengan firman Allah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kesalahan-kesalahan itu dinyatakan kepada kita lewat teguran-teguran yang bijaksana. Dan teguran-teguran itu senantiasa kalau kita bisa berpikir yang baik dan benar, maka akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu mendidik kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam hidup ini. Firman Allah yang kita dengarkan memang sering sekali menyatakan kepada kita tentang kesalahan kita, dosa kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak seturut dengan kebenaran firman Allah. Tetapi bukan hanya berhenti sampai menyatakan kepada kita tentang dosa kita, tetapi juga ingin memperbaiki perilaku-perilaku kita yang salah tersebut. Makanya dikatakan firman Allah itu bertujuan untuk menyatakan yang salah,
memperbaiki yang salah, memperbaiki kelakuan kita, dan juga menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa di dalam teguran itu ada satu semangat di dalam melawan dosa. Ada satu semangat supaya kita memperbaiki diri. Tentu dalam hal ini, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang bersifat teguran itu dengan sesuatu hal yang baik. Ya. Cara kita menuntun itu penuh dengan kebijaksanaan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari di minggu yang lalu tentang bagaimana ketika kita melihat ada banyak orang yang melakukan sesuatu yang salah. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan hanya bersifat menghakimi. Ya. Tetapi bagaimana cara kita untuk menegur sebuah yang salah itu? Dan akhirnya orang yang ditegur itu, ia bisa menerima kesalahannya dan ia bisa memperbaiki perbuatannya atau kelakuannya. Bukan kita justru hanya menjadi hakim bagi orang tersebut. Menjadi hakim bagi orang yang telah berbuat salah. Sedangkan diri kita sendiri pun ya, dikatakan kita memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Nah, makanya dikatakan di sini bahwa di dalam sebuah teguran itu ada sebuah semangat untuk melawan dosa, tetapi juga harus disertai dengan cara yang bijaksana. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam merespon atau menanggapi sebuah nasihat itu, maka kita pasti berhadapan dengan dua sikap orang. Ada orang yang memang merespon setiap nasihat kita itu dengan baik. Dan ada juga yang meresponinya dengan tidak baik. Lalu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus berbuat di dalam hal ini? Nah, inilah yang berbicara di dalam bagian ini. Adalah sesuatu yang kudus dan berharga. Kalau kita melakukan itu dengan cara yang tepat, dengan tujuan yang baik, tetapi juga kepada objek yang benar, sasaran yang benar, maka itu akan memberikan nilai yang bagus. Tetapi ketika sesuatu yang baik, yang bernilai berharga itu, tetapi disampaikan dengan cara yang salah dan juga diberikan kepada orang-orang yang tidak tepat, tidak benar, maka itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa setiap nasihat, setiap teguran, maka Tuhan Yesus katakan, jangan memberikan petunjuk, jangan memberikan nasihat, jangan memberikan teguran, jangan memberikan sesuatu hal yang memberikan penghiburan kepada mereka-mereka yang hanya mengecam dan hati mereka sudah keras. Saya ambil contoh misalkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada orang yang dalam hidupnya berbagai teguran, nasihat, dan juga
petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Tetapi orang ini dalam pengertian Alkitab bebal, mengeraskan hati. Ia tidak mau tahu. Bagaimanapun kita memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya. Tetapi karena ia telah mengeraskan hatinya, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu, maka tidak ada memberikan dampak dalam hidupnya. Akhirnya menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara. Bisa saja nasihat atau teguran yang kita berikan yang tadinya bertujuan baik, bertujuan benar, tetapi akhirnya menjadi sesuatu hal yang cemoohan kepada kita. Ya, sebenarnya ini sesuatu hal yang bersifat ironis sekali. Kita memberikan sebuah petunjuk, nasihat, teguran, tetapi ini justru digunakan sebagai cemooh kepada kita. Itulah Tuhan Yesus ingatkan di sini bahwa sesuatu yang sangat berarti dan sangat berharga, jangan pernah kita memberikan itu kepada mereka-mereka yang tidak bisa menerima itu dengan baik. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-45, saya baca kepada kita ayat 45. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Ya. Konteks ini Bapak Ibu dan Saudara bicara tentang nasihat Tuhan Yesus, teguran Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu pada waktu itu adalah orang-orang Farisi. Tujuannya baik. Yesus mendidik mereka, Yesus mengajarkan mereka, Yesus menasehati mereka untuk memperbaiki sikap mereka, memperbaiki perbuatan mereka. Tetapi apa yang direspon di sini? Mereka mengira, bahkan mengecam Yesus, bahwa Yesus menghina mereka. Sesuatu hal yang berguna bagi mereka Bapak Ibu dan Saudara, tetapi diresponi dengan tidak benar. Diresponi dengan sesuatu hal yang tidak baik. Maka kita perhatikan bagaimana reaksi Yesus pada waktu itu. Ia pun meninggalkan mereka. Artinya percuma memberikan kepada mereka hal-hal yang berguna bagi mereka. Tetapi tidak direspon, tidak diterima dengan baik. Hal yang sama kalau kita perhatikan ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Allah. Ya, di dalam Yeremia pasal 6 ayat yang ke-10 saya baca kepada kita. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah reaksi. Inilah sebuah respon dari orang-orang yang memang sudah mengeraskan hati mereka,
terhadap sesuatu hal yang berguna, yang bermanfaat dalam hidup mereka, yang menuntun mereka kepada hal-hal yang baik, tetapi justru tidak diterima dengan senang hati. Mereka menjadikan itu sebuah hal yang mencemooh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam hal ini bukan berarti kita juga lalu menjadi orang yang kemudian tidak lagi berbuat hal yang baik. Ya, memang kita tidak tahu bagaimana seseorang itu berubah dalam hidupnya. Itu semua adalah pekerjaan daripada Tuhan. Tetapi ketika hal-hal tersebut kita sudah sampaikan berulang-ulang, tetapi toh tidak ada perubahan, maka ya tanggung jawab kita selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita tinggal berdoa kepada Tuhan, kiranya oleh kuasa daripada Roh Kudus sendirilah yang bisa mengubah hati setiap orang. Kalau kita telah berupaya semaksimal mungkin, telah berusaha dengan sekuat tenaga, kita telah melakukan segala hal demi kebaikan orang tersebut, tetapi pada akhirnya ia tidak mau menanggapinya, ya tanggung jawab kita selanjutnya adalah biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hatinya. Ya, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kiranya Allah sendiri yang bertindak memperbaharui hidupnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang merespon Bapak Ibu dan Saudara? Dan tentu juga firman Tuhan mengingatkan di sini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa nasihat dan teguran yang baik adalah sesuatu barang yang kudus, sesuatu yang berharga seperti sebuah mutiara. Bahkan dikatakan di dalam Amsal 25 ayat 12. Ya. Amsal 25 ayat yang ke-12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ya. Jadi teguran orang yang bijak. Nah, tentu seperti minggu lalu saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa di dalam memberikan sebuah nasihat teguran, jangan memposisikan diri kita sebagai seorang hakim yang hanya melihat kesalahan-kesalahan tanpa memberikan sebuah solusi. Tapi hendaklah kita melihat sebuah kesalahan-kesalahan itu, tapi kita juga memberikan petunjuk yang baik, memberikan sebuah solusi yang baik, sehingga orang yang melakukan sebuah kesalahan, ia menemukan cara yang tepat, sehingga ia bisa memperbaiki diri. Makanya di dalam ayat Amsal 25 ayat yang ke-12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga mereka yang mendengar. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Diumpamakan, disamakan seperti cincin emas dan hiasan kencana. Mazmur 141 juga menyampaikan kepada kita bagaimana sebuah nasihat dan teguran itu yang diberikan kepada orang-orang yang tepat
Di dalam Mazmur 141 ayat yang kelima, saya baca kepada kita. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Dikatakan di sini, janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Artinya, janganlah teguran-teguran yang berasal dari sesuatu yang salah, tetapi itu menghiasi kepala kita. Tetapi bagaimana ketika teguran yang baik, yang benar itu, dan bijak itu? Ya, seperti minyak yang senantiasa memperbaharui, meleleh, dan juga memberikan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan ini. Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya. Jadi kita bisa melihat sesuatu hal yang berbeda, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa ketika teguran, nasihat, atau berita yang baik disampaikan kepada mereka yang sudah mengeraskan hati, maka itu tidak memberikan sesuatu hal yang positif dalam hidup mereka. Dan itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Tetapi bagi mereka yang memang bersedia untuk menerima setiap nasihat, teguran, maka itu adalah sesuatu hal yang berarti. Dikatakan sekali lagi dalam firman ini, laksana pohon kehidupan. Ya, laksana sebuah pohon. Tapi di sana katakan pohon kehidupan. Ya. Yang menghasilkan buah. Dan buahnya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa memberikan sesuatu hal yang baik, berguna, maka itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa orang yang berpegang kepada nasihat, teguran, dan lain sebagainya, maka ia akan disebut orang yang berbahagia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh sesuatu hal yang positif, yang baik sebenarnya. Kalau dalam kehidupan kita, kita memberikan respon yang baik terhadap sesuatu hal yang bertujuan baik bagi kita. Nasihat-nasihat, ayat-ayat firman Tuhan yang senantiasa berbicara kepada kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Maka kalau kita meresponnya, menanggapinya, menerima itu dengan baik, maka ayat firman Tuhan dikatakan tadi, itu laksana pohon kehidupan. Dan orang-orang yang menerimanya disebut orang-orang yang berbahagia. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana ia menyampaikan pesan-pesan itu kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan ia memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Bahwa sesuatu hal yang berharga dan bernilai, sesuatu hal yang kudus itu, maka ini tidak mudah untuk diberitakan atau disampaikan. Kenapa? Kalau tadi di dalam ayat firman Tuhan yang menjadi
topik kita. Bahwa sesuatu yang kudus dan berharga diumpamakan seperti mutiara. Tentu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mutiara itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Ya. Mutiara di dalam bagian ini sebenarnya menggambarkan sebuah kekudusan. Tetapi Tuhan Yesus mengibaratkan kekudusan itu adalah gambaran daripada sebuah mutiara, di mana sebuah mutiara maka ia memiliki kemurnian dalam warnanya, ya, putih, bersih. Ia tidak ternoda dengan apapun juga. Kekudusan itu selalu dinyatakan dalam hal yang bersifat kemurnian. Kekudusan itu adalah sebuah kesempurnaan dan keutuhan dalam hidup kita. Dan kenapa mutiara itu sesuatu hal yang sangat bernilai? Kenapa Injil, kalau kita kontekskan nanti di dalam Injil, sesuatu hal yang bernilai? Kenapa sebuah nasihat diumpamakan sebagai sebuah mutiara yang bermanfaat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mutiara adalah sebuah barang yang bernilai. Tetapi ini tidak didapatkan dengan segampang atau semudah membalik telapak tangan. Bahwa mutiara yang murni itu diperoleh dari sebuah proses yang mengakibatkan penderitaan. Mutiara, ya, ini ditemukan di sebuah cangkang daripada kerang, di mana prosesnya Bapak Ibu dan Saudara, di mana sebutir pasir kemudian masuk ke dalam cangkang kerang. Tentu ini akan melukai kerang yang ada di dalam sebuah cangkang. Lalu pasir itu masuk dan ini akan mengalami apa? Goresan-goresan. Mengakibatkan luka terhadap tubuh daripada kerang. Tetapi bagaimana ia harus mengantisipasi Bapak Ibu dan Saudara? Maka ia akan melakukan sesuatu sehingga apa? Pasir yang seharusnya apa? Memberikan goresan-goresan itu. Kemudian dibalut. Dan lama-kelamaan, ya, di dalam sebuah proses entah berapa lama butuh waktu Bapak Ibu dan Saudara. Akhirnya apa? Memunculkan sebuah barang yang bernilai yang disebut dengan mutiara. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini tidak mudah dan tidak didapatkan begitu saja, begitu mudah. Itu harus melalui sebuah proses yang panjang, lewat penderitaan, lewat sebuah pengorbanan. Ya. Mutiara itu didapatkan melalui sebuah bahaya yang besar. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa ketika ia masuk di dalam cangkang daripada kerang, maka ini akan memberikan goresan-goresan yang bisa melukai tubuh daripada kerang tersebut. Tetapi bagaimana ia harus melewati sebuah proses itu? Bagaimana ia harus melewati berbagai macam hal. Tentu dari sisi kerang itu harus ada yang namanya pengorbanan.
Dan itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa mutiara yang berharga itu, mutiara yang bernilai itu, mutiara yang sangat memiliki harga jual yang begitu besar, didapatkan melalui sebuah proses yang begitu memberikan tantangan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, barang ini berharga oleh karena bersifat langka. Ya. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Ya. Kalau kita pergi ke toko-toko emas dan lain sebagainya, yang menjual mutiara yang baik dan bagus, maka nilainya begitu tinggi. Ya. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang sebuah mutiara, Bapak Ibu dan Saudara, maka ia mengibaratkan bahwa untuk mendapatkan mutiara itu, maka seseorang harus menjual apa yang ia dapatkan, seluruh miliknya. Ia akan jual demi mendapatkan sebuah mutiara yang bernilai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, inilah sebuah hal yang sangat penting. Yang berharga itu tidak didapatkan dengan begitu mudah. Dan karena tidak didapatkan begitu mudah, maka juga untuk menyatakannya, untuk memberitakannya, maka itu juga harus mendapatkan sebuah tanggapan yang baik atau respon yang baik. Sesuatu hal yang dimiliki, didapatkan dengan begitu susahnya, maka bagi kita tidak mudah untuk bisa memperlakukan atau menjualnya begitu mudah atau memperlakukannya begitu mudah. Oleh karena apa? Oleh karena kita mendapatkan itu dengan susah payah. Nah, demikian diibaratkan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi, kalau berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah berupa berita yang baik, yang kita sebut adalah Injil, maka Injil itu memiliki nilai yang sangat berharga. Injil itu memiliki nilai yang sangat tinggi, kudus. Kenapa? Karena berita Injil ini adalah didapatkan di dalam sebuah proses penderitaan. Maksudnya, Injil ini adalah berita tentang kabar keselamatan. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan keselamatan, memang ketika diwartakan kepada kita saat ini begitu mudah, cukup kita dengan percaya. Maka kita akan mendapatkan yang namanya keselamatan dalam hidup ini. Tetapi untuk mendapatkan proses itu sebelumnya, nah, ini kita diingatkan tentang tindakan Allah yang berkorban bagi umat manusia. Bagaimana ia meninggalkan kemuliaannya di sorga. Ia menanggalkan keilahiannya. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, ia sampai harus menderita. Mati di atas kayu salib. Dan di dalam proses ia mati, itu juga bukan hal yang mudah. Lewat penderitaan yang begitu berat. Dan ini memiliki nilai yang sangat tinggi Bapak Ibu dan Saudara. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini, bahwa sesuatu yang berharga itu,
jangan sekali-kali melemparkan atau membuang itu kepada mereka-mereka yang tidak merespon itu dengan baik. Kalau tadi di dalam ayat firman Tuhan, barang yang kudus jangan kamu lemparkan kepada anjing-anjing. Mutiara jangan kamu melemparkan itu kepada kepada babi-babi. Di sini memberikan satu gambaran kepada kita. Ya, mungkin kalau kita membaca ayat ini begitu kasar sekali. Ya. Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang sangat menyakitkan kalau kita coba perhatikan. Menyamakan mereka seperti anjing, menyamakan mereka seperti babi. Tentu ada maknanya Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa sampai begitu? Ya, oleh karena mereka mengeraskan hati, oleh karena mereka tidak merespon dengan baik, mereka tidak menilai dan tidak menerima sesuatu hal yang berharga itu. Maka diibaratkan mereka-mereka ini adalah sesuatu hal yang tidak memiliki nilai arti apa-apa. Ya. Tuhan Yesus menggunakan sebuah analogi di sini, sebuah gambaran, yaitu binatang-binatang yang pada zaman itu, binatang-binatang ini dianggap najis, tidak berguna, dan ini tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam konteks perjanjian lama. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Jangan pernah kita memaksakan berita Injil itu kepada orang-orang yang memang tidak dapat menilai dan tidak mau menerima tawaran tentang Injil itu. Tentu di sini yang saya maksudkan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan berarti kita tidak boleh dan jangan pernah memberitakan berita Injil. Tidak demikian. Tanggung jawab kita tadi sudah saya katakan bahwa untuk memberitakan kabar sukacita. Amanat agung untuk memberitakan berita keselamatan. Tetapi kalau berita itu kita sudah berulang-ulang sudah sampaikan. Nasihat, kabar keselamatan itu kita sampaikan. Tetapi mereka justru menggunakan itu sebagai cemoohan. Maka tidak berguna dan tidak layak kita terus memberitakan berita keselamatan itu kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam media sosial, banyak orang-orang yang menertawakan tentang berita Injil. Ya, bagi mereka-mereka yang tidak bisa merespon dengan baik, maka Tuhan Yesus berkata, jangan lemparkan barang yang kudus itu kepada mereka yang tidak menanggapinya dengan baik. Ya. Jangan kita memaksakan berita Injil kepada orang-orang yang tidak mau mengenali nilai daripada sebuah Injil. Jangan membawa Injil dan memberikannya kepada orang-orang yang bermegah atas aibnya. Ya, seperti seekor anjing yang menelan ludahnya di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Menyatakan kepada kita bagaimana perilaku daripada seekor anjing. Yang perilakunya adalah dianggap najis. Sekali lagi ini konteks dilihat dalam zaman pada waktu perjanjian lama, pada zaman Tuhan Yesus. Ya. Karena pada zaman itu binatang-binatang ini dianggap sebuah binatang yang najis, maka orang tidak akan pernah memeliharanya.
Beda dengan kondisi kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada banyak orang-orang yang sangat menyayangi binatang-binatang tersebut. Memeliharanya dengan baik, bahkan memberikan makan makanan yang terbaik. Tapi konteks pada zaman itu, hewan-hewan ini dianggap sebagai hewan-hewan yang najis, yang tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang menanggapi, merespon berita keselamatan, berita Injil, atau teguran-teguran yang baik, tetapi tidak meresponinya dengan benar, maka ini orang-orang seperti itu tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan, atau tidak layak bagi Tuhan. Tentu dalam hal ini kita tidak bisa kemudian memvonis, orang seperti ini begini-begini. Tidak. Tentu yang menilai semua itu adalah Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah kepekaan. Bagaimana orang-orang dalam kehidupan mereka tidak menghargai berita-berita yang telah kita sampaikan ini. Makanya dikatakan sekali lagi, jangan memberikan mutiaramu atau Injil yang berharga itu kepada orang-orang yang mencintai dosa. Hari ini kita memberitakan kabar sukacita, tujuannya untuk dia berubah. Tetapi kenyataan, ia terus bermain-main dengan dosa. Ia tidak pernah membuka hatinya untuk menerima kabar sukacita itu. Ia tidak pernah bersungguh-sungguh untuk menerima Kristus dalam hidupnya. Tetapi justru ia terus berkecimpung di dalam mencintai yang namanya dosa. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa mereka-mereka inilah orang-orang yang tidak menghargai betapa Injil itu memiliki nilai. Mereka memandang bahwa berita Injil yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebodohan. Dan memang seperti Rasul Paulus mengingatkan kita ketika ia memberitakan berita keselamatan kepada jemaat-jemaat atau orang-orang di Korintus. Tadi saya katakan jemaat, tetapi sebelumnya adalah mereka-mereka yang hidup sebagai orang di luar daripada Kristus. Dan ada respon dari mereka, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada yang menerima, tapi ada juga yang tidak menerima. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi bagaimana Paulus melihat dan menilai orang-orang yang tidak mau merespon berita keselamatan atau berita Injil itu? Dinyatakan di sini mereka adalah manusia duniawi. Tentu manusia duniawi seperti apa? Manusia yang mencintai akan dosa. Masih terus hidup di dalam kedagingan mereka. Masih terus tidak mau lepas daripada yang namanya perbuatan-perbuatan kedagingan. Dan oleh karena perbuatan kedagingan mereka yang telah menguasai mereka, maka berita tentang bagaimana mereka dibebaskan dari hal itu, maka mereka tidak akan menanggapinya dengan baik. Mungkin mereka telah merasa nyaman dengan situasi yang mereka lakukan.
Mereka merasa bisa menikmati sesuatu hal yang memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang tersebut ya, di dalam firman Tuhan, maka mereka tidak layak di hadapan Allah. Tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam gambaran yang Tuhan Yesus katakan di sini, bahwa barang atau Injil atau nasihat yang baik dan benar, maka jangan sekali-sekali memberikan itu kepada mereka-mereka yang memiliki gambaran watak seperti binatang yang Tuhan Yesus sampaikan tadi adalah anjing dan babi-babi. Ya, karena mereka telah dikuasai oleh kedagingan mereka. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada zaman itu, kedua binatang ini adalah dianggap kotor, liar, tidak terpelihara. Bahkan hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan oleh karena najis. Kita tahu di dalam persyaratan-persyaratan yang telah Tuhan berikan, bahwa sesuatu hal yang najis tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan adalah hal-hal yang suci, kudus, dan benar. Jadi kita bisa memperhatikan di sini bahwa orang-orang ini tidak layak untuk bisa menerima berita atau kabar sukacita itu. Ya, tentu alasan-alasan yang kita bisa lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, bukan saja mereka telah menunjukkan watak yang dikuasai oleh keinginan daging mereka, tetapi juga karena di dalam kehidupan mereka, kecintaan mereka bukan cinta terhadap hal-hal yang kudus, bukan cinta terhadap hal-hal yang benar, tapi kecintaan mereka adalah dosa. Kecintaan mereka adalah kejahatan. Itulah sebabnya Petrus ia menggambarkan orang-orang yang terus hidup di dalam dosa, yang mencintai dosa itu. Seperti binatang, ya, anjing atau babi yang senantiasa kembali kepada kemuntahannya dan juga kembali kepada kubangannya. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, jadi orang-orang yang semacam ini, yang diibaratkan oleh Tuhan Yesus tadi, yaitu anjing dan babi, ternyata tidak memberikan dampak perubahan dalam hidup mereka. Tidak memberikan satu hal yang positif dalam hidup mereka. Tidak ada sesuatu hal yang menunjukkan perbaikan hidup. Orang-orang yang berdosa, kita berharap mereka berubah dalam hidup mereka. Mereka yang hidup di dalam dosa sekarang mencari Tuhan. Tapi gambaran di sini dikatakan bahwa justru mereka tidak mau berubah dalam hidup mereka. Justru mereka tetap mau hidup di dalam perbuatan-perbuatan dosa mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal ini kita sampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar,
berita Injil, teguran nasihat yang baik, firman Allah, maka itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Oleh karena mereka telah mengeraskan hati dan tidak akan pernah mau menerima berita-berita yang kita sampaikan. Maka hal itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Dan bukan hanya itu Bapak, Ibu, dan Saudara, karakter anjing dan babi. Ya, kalau di dalam penelitian dinyatakan bahwa kedua binatang ini adalah sangat agresif. Ya. Melawan. Bukannya menerima, bukannya membuka diri terhadap berita yang baik, bukannya membuka diri, kemudian mengoreksi diri dan memperbaiki diri. Tetapi justru apa? Senantiasa memberikan perlawanan, penolakan. Bahkan tadi kita sudah sampaikan, justru mereka menggunakan itu sebagai cemoohan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingatkan, ya, lebih baik berpalinglah kepada mereka yang memang menolak Injil itu. Ya. Berpaling. Jangan pernah kita memberikan sesuatu hal dan memaksakan diri untuk menyampaikan, memberitakan sehingga hal-hal yang berharga tadi tidak akan bisa bernilai bagi mereka. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa perhatikan di sini dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan, ya, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Di mana disinilah Tuhan Yesus memberikan suatu prinsip yang sangat penting di dalam mengabarkan berita Injil itu. Mari kita baca di dalam Matius 10 ayat yang ke-13. Matius pasal 10 ayat yang ke-13. Ya, di sini adalah sebuah kronologis kepada murid-murid di mana Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Saya baca mulai ayat yang ke-11 ya, sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggal padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, ya, perhatikan ayat yang ke-14 ini. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengingatkan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Kalau mereka sungguh-sungguh tidak lagi mau menerima berita Injil itu, mengeraskan hati, Tuhan Yesus berkata apa? Tinggalkanlah rumah itu, kebaskanlah debu dari kakimu. Lalu hukuman apa yang mereka dapatkan? Ya, ini kita bebas daripada hukuman. Bukan berarti kita belum melaksanakan tanggung jawab kita. Kita telah melaksanakan tanggung jawab kita. Kita telah memberitakan kabar sukacita kepada mereka. Tetapi respon mereka, tanggapan mereka, itulah yang menjadi penghukuman atas diri mereka. Ya. Kalau kita membaca di dalam ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman,
tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kepada kita. Ya. Tanggung jawab memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita. Orang percaya diberikan perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Dan itu harus kita lakukan. Tetapi bagaimana orang merespon, bagaimana orang menanggapinya, itu bukan menjadi urusan kita lagi. Itu adalah menjadi urusan daripada orang yang menerima atau meresponnya itu. Kalau mau mereka menerima, maka mereka mendapatkan satu hal yang berbahagia dalam hidup mereka, adalah keselamatan. Tetapi kalau mereka menolaknya, maka itu akan mendatangkan hukuman atas mereka. Dan kalau mereka mengeraskan hati, Tuhan Yesus sudah ingatkan. Jangan pernah memaksakan berita itu kepada mereka. Agar hal itu tidak menjadi sebuah hal yang digunakan sebagai cemoohan bagi kita. Hal yang sama terjadi ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di sebuah kota yang kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayat ke-46 sampai yang ke-51. Saya baca kepada kita, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Ya. Jadi inilah sebuah hal yang dilakukan Bapak Ibu Dosen. Ketika ada orang-orang yang memang tidak lagi dan tidak akan mau menerimanya, maka kita harus bisa bersikap tidak memaksakan berita Injil itu kepada mereka. Karena kita tahu tadi bahwa berita Injil itu bukan didapatkan dengan mudah. Injil itu didapatkan dengan pengorbanan. Dan jangan sampai pengorbanan Kristus yang begitu berharga itu, yang begitu bernilai itu, kemudian sesuatu hal yang menjadi sia-sia karena kita mewartakan itu kepada mereka yang memang tidak mau dan tidak menerima akan berita keselamatan itu. Dan sekali lagi di dalam firman Tuhan ini, sesuatu yang kudus dan berharga, maka kalau diberitakan kepada orang yang tepat, maka itu adalah sesuatu yang berguna bagi mereka. Tetapi kepada mereka yang tidak tepat, maka itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Oleh karena itu, mari kita memohon hikmah daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Kepada siapa Tuhan menuntun kita
untuk memberitakan kabar sukacita itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu. Bahwa sesuatu hal yang bernilai, sesuatu hal yang berharga, maka itu harus diberitakan, itu harus disampaikan kepada orang-orang yang tepat, sehingga mereka boleh menghargai dan menerima kabar itu dengan penuh sukacita. Tapi kepada mereka-mereka yang memang mengeraskan hati dan tidak mau menerimanya, maka Engkau ingatkan kami agar kami tidak memaksakan diri untuk memberitakan sesuatu hal yang bernilai dan berharga bagi mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami, berikan kami kebijaksanaan untuk menyatakan hal-hal yang baik itu kepada mereka yang memang Tuhan tuntun mereka untuk mau hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk pembelajaran yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kiranya itu boleh menjadi sesuatu yang menuntun kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita semua sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.